Kalimaya adalah sebuah nama komplek perumahan di Kota Baru, Triorejo, Gresik dengan jumlah penduduk 391 KK yang meliputi 6 RT. Jika kita memasuki gerbang komplek, kita akan disambut oleh seorang security, yang mana security ini menjaga keamanan komplek selama 24 jam. Perkenalkan, nama saya Riki. Saya berjaga di perumahan Bumi Kalimaya, RW 09. Jumlah security yang berjaga berjumlah 3 orang. Untuk setiap shift dibagi menjadi 2. Sekian dari saya. Adapun beberapa fasilitas yang ada di komplek perumahan Bumi Kalimaya ini, diantaranya fasilitas kerohanian. Ada Masjid Al-Amin yang berada di Kalimaya 7. Selain itu juga ada TPQ yang berada di samping Masjid Al-Amin. Masjid ini sudah berdiri sejak tahun 2004 dan untuk TPQ berdiri sejak tahun 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Abdiningsih, Kepala TPQ Al-Amin Kalimaya, dan di sebelah saya Bu Irna Indistoti, Ketua Kepala Madin Kalimaya, akan menyampaikan bahwasanya TPQ Madin Kalimaya setiap hari Jumat ada kegiatan untuk anak-anak, yaitu karate, supaya nanti untuk membekali anak-anak ada mempunyai keterampilan. Di samping kegiatan mengaji setiap hari Senin sampai Jumat, dan di bulan Ramadan ini juga ada bakti sosial Ramadan untuk melatih anak-anak peduli pada sesama yang kurang mampu. Di samping itu juga alhamdulillah ada takjil dari masyarakat untuk anak-anak TPQ Al-Amin Kalimaya. Jumlah murid Madin TPQ Al-Amin Kalimaya kurang lebih sekitar 60 anak, dan alhamdulillah kita bisa mengadakan kegiatan ini karate didukung oleh semua wali santri, dan alhamdulillah didukung oleh Bapak RW, dan ada pelatihnya dari Bapak Simpe Suparjana. Salam karate, os ya. Perkenalkan, sebelumnya nama Suparjana dari perguruan Wadoke, kebetulan juga pengurus dari Forki Kabupaten Gresik, juga pelatih di Kabupaten Gresik. Nah, kami kegiatan di sini melaksanakan karate, yaitu kegiatan RW 09 Kalimaya di Triorejo, Kabupaten Gresik, di mana latihan setiap hari Jumat, Sabtu sama Minggu sementara ya. Untuk jumlah siswa kami sementara tinggal masih sekitar 40 kohei atau murid 40 ya. Untuk dasar-dasar dari awal udah kami berikan untuk dasar-dasar dari karate, kemudian masuk ke teknik di kata dan di komitenya. Tujuan kita untuk kegiatan ini yang pertama membentuk karakter anak-anak berjiwa yang bagus, berdisiplin, kemudian bermental yang bagus. Nah, seperti itu. Kemudian dari kami untuk karate ada sumpahnya ya. Dari karate ini ada sumpahnya, ada sumpah karate, yaitu sanggup memelihara keberadian, sanggup patuh kepada kejujuran, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun, dan sanggup menguasai diri. Ini yang kami tanamkan ke pribadi masing-masing sehingga mentalnya benar-benar insya Allah bagus. Yaitu. Terima kasih, mungkin itu. Terima kasih. Coba. Fasilitas lainnya yang berada di komplek ini adalah fasilitas taman bermain atau taman gembira untuk anak-anak, yang mana tempat ini disediakan khusus untuk tempat anak-anak berkumpul dan bermain bersama. Dan yang tidak kalah lainnya adalah pojok lansia,
di mana pojok lansia ini dibuat untuk tempat para orang tua yang sudah lanjut usia untuk tetap menjaga kebugaran dan kesehatan. Fasilitas posyandu bagi anak-anak dan balita. Posyandu ini sudah berjalan mulai tahun 2002 yang berawal dari rumah warga yang mau dengan sukarela dijadikan untuk posyandu. Dan sekitar tahun 2005, setelah berdirinya Balai RW, kita pindahkan ke Balai RW dan kegiatan tersebut dilaksanakan setiap bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Bidan Widya Astuti selaku Ibu Bidan Pustu Desa Randekan Sari, yang mana pada saat ini saya berada di Posyandu Kalimaya. Posyandu Kalimaya sudah melaksanakan Posyandu ILP, yang mana sejumlah sasaran Posyandu ILP di Kalimaya sejumlah kurang lebih 160 jiwa. Yang terdiri dari ibu hamil, balita, anak prasekolah, kemudian usia dewasa dan lansia. Kegiatan ini kami lakukan setiap bulan, yang mana sebelum dilakukan kita melakukan H-1 kita mengundang terlebih dahulu semua sasaran. Yang mana kegiatan Posyandu LP itu terdiri dari 5 langkah. Langkah yang pertama adalah pendaftaran, langkah kedua adalah pengukuran dan penimbangan, kemudian langkah ketiga adalah pencatatan dan pelaporan, langkah keempat adalah pelayanan kesehatan, dan langkah kelima adalah penyuluhan. Kegiatan ini berlangsung setiap bulan. Sesudah posyandu kita juga melaksanakan pendataan, yang mana apabila ada warga yang tidak hadir di posyandu tersebut, misalnya ada balita yang tidak hadir, maka kita akan melakukan kunjungan rumah. Kemudian kita lakukan laporan, kita mengentri laporan semua yang kita lakukan di kegiatan posyandu ILP tersebut. Kegiatan ini murni adalah kegiatan dari masyarakat. Jadi kadernya dari warga sendiri, kemudian yang mengikuti kegiatan tersebut adalah warga sendiri. Kegiatan ini di Posyandu Kalimaya alhamdulillah antusias sekali warganya, sehingga pencapaian kita hampir 100% atau kurang lebih 97%. Jadi semua warga warga Perumahan Kalimaya sudah terlayani semua pemeriksaan kesehatannya di Posyandu ILP ini. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitas bank sampah yang dikelola oleh warga Kalimaya dan hasilnya digunakan untuk keperluan warga itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Wiji Lestari Andika sebagai Direktur Bank Sampah Anggrek Bulan di RT 2 RW 9 Kalimaya. Kami melakukan penimbangan 1 bulan 1 kali. Bank sampah ini berdiri dengan tujuan yaitu untuk merubah pola pikir masyarakat bertanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing, yaitu memilah sampah dari sumbernya, memilah sampah sesuai jenisnya. Semoga bank sampah ini membawa berkah untuk nasabah-nasabah bank sampah yang menyetorkan sampah anorganiknya di bank sampah Anggrek Bulan. Pilah sampah dari rumah, pilah sampah dari sumbernya. Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku.
Fasilitas toga. Untuk toga, sudah sejak lama warga menanam toga. Hampir semua warga mempunyai tanaman toga karena mereka tahu dengan khasiat dari tanaman itu. Salah satu kegiatan dari bank sampah, selain penimbangan sampah anorganik, kita juga mengelola sampah organik yang dikelola menjadi kompos. Salah satu manfaat dari kompos adalah untuk menanam, memupuk. Nah, di sini ada beberapa tanaman toga yang sudah kita tanam dari hasil kompos yang kita kelola. Ada daun jeruk, ada kemangi, ada pandan, ada laos, ada daun serai, di mana masing-masing tanaman ini mempunyai manfaat tersendiri. Di antara pemanfaatan kompos yang lain adalah kita menanam untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang dimaksud yaitu warga dapat memanfaatkan lahannya masing-masing untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain itu dapat juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga prasejahtera. Alhamdulillah di wilayah kami tidak ada keluarga prasejahtera. Nah, bisa juga dimanfaatkan untuk membantu ibu-ibu yang hamil atau makan sehat untuk posyandu atau untuk membantu anak-anak yang stunting. Nah, ketahanan pangan di sini yang kita tanam adalah ada terong, ada sawi, ada lombok. Sementara yang bisa kita tanam itu, kami juga membutuhkan pembinaan dan pelatihan untuk menanam sayur-sayuran ini. Karena apa? Karena kami juga belum mampu, belum pintar untuk bisa memanfaatkan tanaman-tanaman ini. Demikian penjelasan untuk tanaman pangan di RW 9 Kalimaya. Fasilitas rumah sehat. Rumah sehat adalah rumah yang selalu bersih, baik di luar maupun di dalam rumah. Di setiap rumah warga ada ventilasinya, ruang tamu, kamar mandi, WC, dan tempat ibadah sehingga warga sangat senang dan betah di rumah. Fasilitas UMKM. UMKM adalah produk unggulan warga Kalimaya dan diproses sendiri. Dan produk ini telah mendapat sertifikat dari pemerintah daerah dan bersertifikat halal dari MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai warga Kalimaya telah bersyukurlah kita mendapat fasilitas dari Bapak kita RW 09 Kalimaya. Kami sebagai warga mempunyai produk UMKM yang berupa Sinom. Sinom ini merupakan produk alami yang berupa minuman tanpa bahan pengawet, tanpa bahan pewarna, sehingga Sinom ini bisa membuat tubuh kita menjadi segar. Selain itu, kita dari produk UMKM ini telah resmi. Kita mempunyai legalitas yang komplit dari mulai nomor induk berusaha, PIRT dan produk halal, sehingga kami secara legal telah bertanggung jawab atas produk-produk kami. Selain itu, produk kami ini juga diambil dari lingkungan kita sendiri. Jadi secara swadaya kita mempunyai bahan-bahan yang secara alami dari lingkungan kita. Kita mempunyai pohon asam, kita mempunyai pohon berupa kunyit dan lain-lain, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh cari bahan-bahan pengawet, bahan-bahan produk-produk kami. Selain itu, konsumen yang bisa
merasakan produk kami ini bukan dari kita sendiri, dari warga Kalimaya, tapi dari lingkungan Kota Baru, sehingga kita cukup dikenal lah di lingkungan sini masalah produk-produk kami, sehingga kami sangat bersyukur kita telah diberi fasilitas dari Bapak Ketua Lingkungan kita, Bapak RW, sehingga kita dapat mempunyai fasilitas yang cukup teduh di sini, sehingga kita nyaman untuk berusaha. Dan UMKM ini atas binaan dari UMKM BSI Jawa Timur. Kampung Mangga. Kampung Mangga adalah kampung yang hampir setiap rumah warga ditanami pohon mangga. Hampir setiap tahun, mereka bisa menghasilkan mangga setiap pohonnya sekitar setengah ton mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bapak Patmo, selaku Ketua RT 05 RW 09 Desa Randekan Sari. Memperkenalkan diri bahwa di kampung kami sejak awal sudah terkenal dengan adanya kampung mangga, yang mana kampung mangga tersebut karena di tiap-tiap rumah atau di depan rumah itu terdapat pohon mangga. Ya, bermacam-macam pohon mangga. Ada mana lagi, gadung, arum manis, dan lain sebagainya. Nah, pada waktu musim mangga pas buah, ya alhamdulillah bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Bisa mendapatkan jus mangga, manisan, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi ladang bagi warga untuk pendapatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nanang Supriyatna sebagai Ketua RW 09 Kalimaya, Desa Randekan Sari, Kecamatan Deorejo, Kabupaten Gresik. Dalam suasana Lebaran, saya beserta staf dan warga Kalimaya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Masa jabatan saya terhitung mulai tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan 2030. Dengan jumlah warga 391 KK yang terdiri dari 6 RT. Dengan adanya program dari pemerintah, warga Kalimaya selalu siap untuk mendukung program tersebut. Menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, dan menjaga kerukunan beragama. Maka saya dengan adanya selayang pandang ini, kita bisa selalu kompak di segala bidang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa menjadi inspirasi terkhusus warga Kalimaya. Bumi Kalimaya adalah hunian kita. Mari kita jaga untuk selama-lamanya.